Anda kembali bersama kami di Anyus Jabar masih membahas mengenai sepeda raja jalanan bersama dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin ingin berbincang terkait dengan sepeda di masa pandemi, silakan menghubungi line interaktif kami yang sudah tertera di layar kaca Anda. Tampaknya sudah ada pemirsa yang nanti juga dapat bergabung, begitu ya. Kita ingin tanyakan kembali kepada Pak Erik dan juga Pak Ahmad Fauzi di sini. Pak Erik, ini melihat kondisi yang ada, terutama kalau kita lihat jalanan di Kabupaten Bandung ini kan beragam. Ada yang kondisinya jalan raya, jalannya ada yang menanjak, turunan dan lain sebagainya. Terutama juga banyak yang berkaitan dengan dekat dengan alam, begitu ya. Nah, bagaimana mungkin pengawasan di daerah-daerah tertentu untuk wilayah Kabupaten Bandung yang sekali lagi diminati oleh para pesepeda ini? Baik, jadi kita bersyukur dulu yang pertama bahwa memang keindahan alam di Kabupaten Bandung luar biasa, sehingga diminati oleh para pegoes. Dan cara pengamanannya yang sudah kita laksanakan adalah kita di titik-titik atau spot tersebut, kita sudah koordinasikan dengan seluruh polsek jajaran. Kita punya polsek-polsek, ada 25 polsek di wilayah Kabupaten Bandung. Semuanya memiliki unit lantas, semuanya para unit lantas atau polantas yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut sudah tahu titik mana yang memang jadi kerawanan. Itu akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan dan penebalan personil di sana. Oke, Pak, kita angkat satu penelpon yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ada Kia di Bandung, betul ya? Iya, betul. Halo, iya silakan. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk dua narasumber kita? Ya, saya ingin bertanya, apa ada regulasi bagi para pesepeda? Kalau misalkan ada, apa udah disosialisasikan? Dan sanksinya itu apa ya? Oke, regulasi. Baik, terima kasih Kia di Bandung yang sudah bergabung bersama kami di Anyus Jabar. Mungkin ingin langsung dijawab oleh Pak Erik. Regulasinya apakah sudah ada dan apakah sudah diedukasi mengenai regulasi bagi para pesepeda ini? Silakan, Pak Erik. Jadi untuk regulasi sendiri sudah ada dan memang sudah kita sosialisasikan baik melalui media sosial kita, kemudian juga melalui komunitas-komunitas. Kita punya unit Tikyasa yang selalu sering sambang ke komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Bandung. Juga para rekan-rekan dari Goes Baraya Bandung tentu sudah tahu. Ini sudah kita komunikasikan dan regulasi itu ada, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang lalu lintas dan jalan. Kemudian Undang-Undang Jalan itu sendiri seperti kemarin yang memang terjadi viral di Jagorawi itu sudah ada pasalnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang 38 2004 tentang jalan, bahwa memang pesepeda itu dilarang masuk jalan tol. Itu ada undang-undang atau ada regulasinya yang sudah mengatur. Kemudian juga tadi saya tekankan terkait masalah penggunaan ataupun sepeda yang diwajibkan untuk dibuatkan jalur sepeda oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 25 itu memang wajib bagi pemerintah yang ada untuk menyiapkan fasilitas untuk sepeda, artinya lajur khusus bersepeda. Dan ini kita harapkan juga dengan adanya lajur-lajur khusus yang sudah dibuat pemerintah ini dimanfaatkan, artinya jangan sampai menjadi raja jalanan. Karena Sudah disiapkan sudah ada lajur khusus. Betul. Sudah disiapkan lajur khusus malah mengambil tengah kadang-kadang, bahkan juga bergerombol. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Dan ini memang sanksinya sudah ada dan kita harapkan juga daripada komunitas juga pimpinan-pimpinannya bisa membantu kami untuk terus mengingatkan. Oke, untuk di wilayah Kabupaten Bandung sendiri mungkin lajur-lajur khusus apakah sudah ada? Sudah ada jalan-jalan protokol khususnya sudah ada. Tapi memang kalau untuk jalan menuju ke tempat-tempat spot wisata masih belum ya. Ini juga kami terus sampaikan kepada pemerintah daerah, sering meningkatnya minat untuk masyarakat bersepeda, tentu saja ke depan pasti akan menjadi prioritas. Jadi PR juga dari pemerintah setempat begitu ya, untuk mengadakan lajur khusus begitu. Tadi menarik sempat disampaikan oleh Pak Erik begitu bahwa diharapkan masyarakat ini tidak berkerumun begitu ya. Naik sepeda ini tidak harus beramai-ramai. Sedangkan kalau kita lihat dari teman-teman Goes Baraya ini jumlahnya cukup banyak nih Kang membernya. Nah, bagaimana mungkin tips bagi para pesepeda lainnya supaya ketika mereka bersepeda ini tidak harus berkerumun ketika berangkat menuju ke lokasi yang ingin dituju? Baik, kita secara umum dulu aja ya. Tips goes itu ada 3. Pertama, goes itu harus sehat. Kemudian yang kedua, goes itu harus selamat. Dan yang ketiga, goes itu harus disiplin. Nah, yang pertama, goes itu harus sehat. Artinya, pertama kita harus lakukan dulu pemanasan. Kemudian kita harus ada asupan dulu sebelum kita berangkat gitu. Mungkin makanan berserat, buah-buahan, madu dan lain-lain. Kemudian sehat itu kita harus mengukur kemampuan kita. Jangan langsung ke jarak yang jauh gitu. Pelan-pelan bertahap gitu. Kemudian yang kedua, goes selamat. Goes selamat itu artinya kita harus cek dulu sebelum berangkat, kita cek sepeda kita kondisinya udah fit atau sudah aman belum nih. Remnya, kemudian tekanan bannya,
kemudian juga kita cek rantainya gitu. Kemudian Goes Selamat ini kita harus juga taat aturan lalu lintas. Aturan. Oke, kita angkat dulu satu penelpon yang sudah bergabung di iNews Jabar. Selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi dengan Ibu Dita, betul ya? Betul. Iya, silakan Ibu Dita dari Tanjung Sari, pertanyaannya. Iya. Untuk penyebab pelanggaran tersebut terjadi karena minimnya jalur untuk bersepeda atau karena keinginan mereka sendiri, Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Udah. Oke, terima kasih Ibu Dita dari Tanjung Sari. Pertanyaannya, jadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pesepeda ini karena tidak ada jalur sepedanya atau karena memang dari sananya sudah ingin melanggar begitu mungkin ya? Silakan mungkin dari Pak Erik dan nanti Kang Ahmad juga boleh menanggapi ya. Silakan. Kalau sepengalaman kami yang kami lihat di lapangan bahwa memang banyak yang masih pesepeda-pesepeda pemula ya, rata-rata yang seperti itu. Artinya seperti tadi disampaikan oleh rekan-rekan komunitas bahwa banyak sekali pesepeda pemula yang memang belum tahu aturan, belum menerapkan goes sehat itu tadi dan goes selamat itu belum diterapkan, sehingga mereka yang penting maju rame-rame, kumpul-kumpul dengan teman-temannya bersepeda, itu saja. Tapi mereka tidak tahu aturan yang ada, ini yang membahayakan di jalan raya. Dan tentu saja ini bukan jadi PR kita juga terkait masalah jalur sepeda, memang masih minim memang. Namun kita juga jangan menyerah dengan situasi yang ada, tentu saja kesadaran diri itu menjadi lebih penting untuk menimbulkan keselamatan di jalan raya. Oke, Kang Ahmad mungkin ingin menanggapi, sebetulnya pelanggaran ini karena mereka ingin melanggar atau karena kurangnya jalur untuk sepeda? Itu motifnya bisa beda-beda ya. Kalau yang saya lihat sih kebanyakan karena ketidaktahuan atau karena merasa banyak tidak terkontrol gitu. Jadi merasa tidak merasa yang biasa itu jadi benar. Nah, itu yang menjadi bahaya gitu. Nah, tapi hal seperti ini itu kita bisa solusikan dalam artian kita dari pihak media, kemudian dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan juga kan yang ada di sini gitu. Dengan berbagai komunitas kita saling bahu-membahu gitu untuk mengedukasi masyarakat bersepeda. Dan berita baiknya yang saya dapat itu untuk tahun depan jalur sepeda itu sudah ada anggarannya untuk tahun depan. Jadi insya Allah mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa merata. Nanti dikembalikan lagi kepada kepala daerahnya, jalur sepeda itu nanti akan lebih banyak dari yang saat ini masih sangat minim gitu. Kemudian juga fungsi kita di komunitas juga Goes Baraya Bandung menjadikan salah satu visinya menjadikan sepeda ini sebagai alat transportasi. Kemudian kita juga proaktif bahkan kalau di Bandung sendiri membuat jalur sepeda dan edukasi terus, apalagi selama masa protokol kesehatan ini. Jadi boleh silahkan barangkali ada yang mau bergabung dengan komunitas Goes Baraya Bandung, kita open karena kita lintas agama, lintas merek sepeda, semua boleh bergabung begitu semua boleh bergabung dengan Goes Baraya Bandung. Dan ikut komunitas mungkin tadi ya dapat edukasi cukup banyak juga mengenai bersepeda sehingga kita tahu aturan-aturan yang ada begitu ya Pak Erik ya. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Kompol Erik Bangun Prakyasa selaku Kasat Lantas Polresta Bandung dan juga dari komunitas Goes Baraya Bandung ada Kang Ahmad Fauzi yang sudah hadir di iNews Jabar pada hari ini. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Jabar kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube iNews Bandung. Saya Balsel Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.